Coba deh kita bayangin sejenak. Puasa Ramadan yang kita jalani sekarang ternyata beda banget loh sama prakteknya di zaman Nabi dulu. Hari ini kita bakal telusuri sejarah yang mungkin bakal bikin Anda kaget, di balik salah satu ibadah paling penting bagi kita ini. Jadi, pertanyaannya, apa puasa Ramadan dari dulu ya begini-begini aja? Jawabannya ternyata jauh lebih kompleks dari itu. Ini tuh sebuah kisah tentang iman, tentang ujian yang super berat, dan yang paling penting, tentang kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Oke, pertama-tama kita perlu luruskan satu hal penting nih. Puasa itu sendiri bukan sesuatu yang baru atau ditemukan oleh Islam. Justru sebaliknya, ini adalah salah satu bentuk ibadah paling kuno yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia. Dan kalau kita lihat jejaknya, wah, ini tuh panjang banget. Mulai dari Nabi Adam yang berpuasa sebagai cara bertaubat, lalu ada Nabi Nuh yang berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur karena selamat dari banjir bah. Lanjut ke Nabi Daud yang puasanya selang-seling, itu sebagai wujud keimanannya. Sampai ke Nabi Musa dengan puasa Asyuranya yang terkenal. Jadi jelas banget kan, puasa ini udah jadi bagian dari tradisi spiritual sejak ribuan tahun lalu. Nah, ngomong-ngomong soal puasa Asyura yang dilakukan Nabi Musa tadi, ternyata tradisi inilah yang awalnya juga diadopsi oleh Nabi Muhammad saat beliau tiba di Madinah. Jadi beliau dan para sahabat ikut berpuasa untuk menghormati momen bersejarah diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Tapi, kira-kira setahun setelah peristiwa hijrah, terjadilah sebuah titik balik yang sangat besar. Sebuah wahyu baru turun dari langit. Dan perintah ini bukan cuma mengubah, tapi benar-benar merevolusi cara umat Islam berpuasa untuk selamanya. Nah, lewat wahyu inilah, lewat surat Al-Baqarah ayat 183, status puasa yang tadinya sunnah, boom, jadi wajib. Dan yang paling krusial, waktunya ditentukan secara spesifik, yaitu selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Ini dia turning point-nya. Sejak saat itu, puasa Ramadan menjadi satu-satunya puasa yang hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam. Lalu, gimana nasib puasa Asyura? Statusnya berubah dari yang tadinya sangat dianjurkan menjadi sebuah amalan sunnah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengejutkan. Puasa Ramadan pertama yang dijalankan oleh para sahabat itu, wah, beda banget dan jauh lebih berat dari yang bisa kita bayangkan hari ini. Aturan awalnya itu jujur berat luar biasa. Coba deh Anda bayangin, mereka itu cuma boleh makan dan minum di jeda waktu yang super singkat, yaitu antara maghrib sampai isya. Kalau sudah lewat waktu isya, ya sudah, mereka harus langsung mulai puasa lagi, sampai isya di hari berikutnya. Beneran, gak ada yang namanya sahur. Dan tantangannya nggak cuma itu. Mereka menghadapi aturan berat ini di tengah kondisi gurun yang super panas dan kering dengan makanan yang sangat terbatas. Seringkali cuma kurma campur tepung. Dan puncaknya, di tengah-tengah Ramadan pertama itu, mereka harus menghadapi perang Badar. Bisa dibayangin nggak sih, perang besar sambil puasa dengan aturan seberat itu? Ini benar-benar ujian iman yang tak terbayangkan. Nah, justru karena kesulitan yang luar biasa inilah, Allah SWT menunjukkan rahmatnya. Turunlah serangkaian keringanan atau rukhsah yang kemudian secara bertahap membentuk praktik puasa yang kita kenal dan jalani sampai sekarang. Keringanan pertama yang turun itu ibarat masa adaptasi. Jadi untuk sementara waktu, puasa itu menjadi sebuah pilihan. Buat yang merasa nggak sanggup, boleh untuk tidak berpuasa. Tapi ada syaratnya, harus menggantinya dengan memberi makan orang miskin, atau yang kita kenal sebagai fidyah. Ini adalah cara Allah untuk membiasakan umatnya dengan disiplin baru ini secara perlahan. Dan ada satu kisah dari satu orang yang menjadi pemicu perubahan besar berikutnya. Sebuah kisah yang dengan cemerlang menggambarkan bagaimana aturan ini disempurnakan lewat pengalaman manusia. Ini dia kisahnya, tentang seorang sahabat bernama Qais bin Shirmah. Jadi begini ceritanya, Qais ini seharian kerja keras di kebunnya sambil puasa. Pas maghrib, dia pulang ke rumah, ternyata belum ada makanan yang siap. Karena saking lelahnya, dia langsung ketiduran sementara istrinya masih mencari makan. Nahasnya, dia baru bangun setelah waktu isya lewat. Menurut aturan lama, itu artinya dia harus langsung lanjut puasa lagi, tanpa sempat berbuka sama sekali. Akibatnya, keesokan harinya saat bekerja, dia pingsan karena kelaparan. Peristiwa inilah yang menjadi sebab turunnya wahyu baru. Sebagai respons langsung atas kejadian yang menimpa Qais, turunlah ayat 187 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini secara resmi menghapus aturan lama, puasa dari Isya ke Maghrib, dan menggantinya dengan aturan baru yang berlaku hingga detik ini. Puasa dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.
Dan yang paling penting, ayat inilah yang secara eksplisit memperbolehkan makan, minum, dan aktivitas lainnya sepanjang malam hingga fajar yang menjadi dasar dari praktik sahur. Dan prinsip kemudahan ini nggak berhenti di situ. Keringanan juga diberikan kepada musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Mereka boleh tidak berpuasa, asalkan menggantinya di hari lain. Selain itu, hubungan suami istri yang tadinya dilarang selama sebulan penuh Ramadan, kini diizinkan pada malam harinya. Semua ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan kondisi umatnya. Nah, evolusi praktik Ramadan ini ternyata nggak cuma soal puasanya aja loh, tapi juga mencakup ibadah khas lainnya yang sangat kita kenal, yaitu sholat tarawih. Perjalanan sholat tarawih ini juga menarik banget. Awalnya, di zaman Nabi, beliau sempat memimpin sholat ini berjamaah selama beberapa malam. Tapi kemudian beliau berhenti. Kenapa? Karena beliau khawatir nanti umatnya akan menganggap sholat ini jadi wajib. Makanya, beliau lalu menganjurkan para sahabat untuk melakukannya sendiri-sendiri di rumah. Nah, barulah di era Khalifah Umar bin Khattab, saat beliau melihat jamaah sholat dalam kelompok-kelompok kecil yang terpencar, beliau berinisiatif untuk menyatukan mereka semua di belakang satu imam. Ini contoh bagus banget tentang bagaimana ibadah disempurnakan demi kebersamaan dan kemaslahatan umat. Jadi, kesimpulan utamanya apa? Ramadan yang kita kenal dan cintai hari ini bukanlah sesuatu yang turun begitu saja. Ia adalah hasil akhir dari sebuah proses penyempurnaan yang bertahap, sebuah kisah indah tentang bagaimana bimbingan ilahi merespons realitas dan kondisi manusia dengan penuh rahmat. Dan ini membawa kita pada sebuah renungan akhir. Setelah melihat bagaimana sejarah puasa ini dipenuhi dengan keringanan, kemudahan, dan kasih sayang, pertanyaannya untuk kita semua adalah, bagaimana seharusnya pemahaman ini mengubah cara kita memandang ibadah kita sendiri? Apa makna sesungguhnya di balik semua kemudahan ini bagi kita di zaman modern ini?